الرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatur rabi'atu wal arba'una an ba'dil hukama'i ay wa humul ladzina yakunu qawluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnati. Samaratul ma'rifati thalathu khisalin: al-haya'u minallahi ta'ala, wal hubbu fillahi, wal unsu billahi. Makalah ke-44. Berkata sebagian hukama, buah dari ma'rifah ada 3 perkara. Pertama, malu melakukan pelanggaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mencintai di jalan Allah. Ketiga, merasa tenang duduk bersimpuh zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam makalah ke-44 ini ada komentar dari hukama. Siapa itu hukama? Hukama adalah alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Hukama itu adalah mereka yang tutur katanya, perilakunya sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ulama-ulama hikmah yang selalu ingin di dalam tindak lakunya sesuai dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata sebagian hukama, buah dari ma'rifah. Ma'rifah itu ay idraku sifatillah ta'ala. Dia memperoleh sifat-sifat Allah, sehingga pengenalan dirinya kepada Allah begitu dalam, pengenalan dirinya kepada Allah itu begitu jauh, sehingga segala ibadah yang dilakukan diniatkan karena Allah. Karena ma'rifahnya, pengenalan dirinya kepada Allah begitu luar biasa, di atas standar orang-orang biasa. Mereka juga adalah disebut orang-orang yang luar biasa. Hukama dari kata jamak dari kata hakim, orang-orang yang ahli dalam hikmah. Nah, buah dari ma'rifah itu ada 3 perkara.
Karena pengenalan dirinya kepada Allah begitu intensif, begitu istiqamah, sehingga melahirkan nilai yang pertama, al-haya minallah ta'ala. Rasa malu kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Merasa malu ketika meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan. Apakah itu sholat sunat, apakah itu zikir, apakah itu muzakarah. Semuanya kalau dia tinggalkan merasa malu. Karena mereka berusaha ingin menjadi orang-orang yang istiqamah. Al-haya adalah inqibadul qalbi an ma'asillah ta'ala. Hatinya mengkerut kalau melakukan tindak kemaksiatan kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lahir daripada haya. Karena haya dan iman ini seiring bersama, kata Rasul. Al-imanu wal haya'u kurona'u jami'an. Malu, iman dan malu seiring bersama. Wa idza rufi'a ahadukum rufi'al akhar. Kalau sudah terangkat salah satu daripada dua ini, terangkat yang lain. Artinya kalau dia sudah tidak ada imannya, nggak malu melakukan pelanggaran-pelanggaran, nggak malu ngebohongin orang, nggak malu berusaha ingin menipu orang. Itu sudah hilang rasa malunya. Mengapa? Karena itu sebab akibat dari hilangnya nilai-nilai keimanan. Kalau orang rasa malunya sudah tidak ada, apa bedanya dengan hewan? Hewan tidak punya rasa malu. Karena memang tidak dikasih akal. Wajar kalau hewan itu yang disebut hewan, hayawan, adalah orang-orang yang hanya punya hawa nafsu. Ya. Jadi sesuatu yang wajar kalau kucing ngambil barang tuannya, ya, dikasih ikan lain, nyolong lain, kucing itu, ya itu biasa kalau kucing, karena nggak dikasih akal. Nah kalau ada orang dikasih lain, maaf, nimpe lain lagi, nilep lain lagi, apa bedanya sama kucing gitu kan? Nah. Sedangkan yang membedakan hewani atau insani adalah rasa malu, gitu kan. Itu yang membedakan, standarnya di situ. Kalau dia tidak punya rasa malu, imannya sudah tidak ada lagi. Dikhawatirkan imannya lepas dari dirinya, mati saat itu su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Nah ini yang kita rawat, nilai-nilai keimanan dan rasa malu melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Kita dulu sering baca Al-Barzanji sebelum sekarang ini membuminya Simtud Duror. Dituangkan di sana, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu. Adalah sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tipe pemimpin yang tawadu, rendah diri. Saking tawadunya kalau ingin minum susu diperas susu kambingnya sendiri. Bila terompanya rusak dibetulin sendiri. Bila bajunya robek dijahit sendiri. Itu pemimpin kelas 2 ya. Kelas dunia itu. Yang luar biasa sifat kemandiriannya. Saking tawadunya seperti itu. Wa yarka'u thawbahu, begitu pula bajunya rusak dijahit sendiri. Duduk bersama, wa yajlisu ma'hum wa yarda'u mardahum, duduk bersama orang-orang miskin, berintegrasi, bermasyarakat. Wa ya'uduhum, menjenguk orang sakit. Wa yusayyi'u janaizahum, membantu dalam rangka prosesi jenazah. Yuhibbul fuqara wal masakin, cinta kepada fakir miskin. Ini bagian dari seorang
pemimpin yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, buah dari pengenalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa malu. Yang kedua, wal hubbu fillah, cinta di jalan Allah, ai raghbatu fi ma indallah minas sawabi wa husuli ridahu ta'ala. Gemar, termotivasi apa-apa yang ada di sisi Allah, seperti memperoleh pahala, menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu buah dari cintanya kepada Allah. Dalam makalah bahasa Arab disampaikan, minis salam ala man lastu ansahu walam yamalla lisanu qattu zikrahu. Salamku hanya untuk orang yang tak pernah kulupakan dan lisanku sama sekali tak bosan menyebutnya. Siapa gerangan? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Allah melahirkan cinta kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta dasarnya karena Allah, benci kepada orang dasarnya karena Allah. Itu bagian dari iman. Jadi rasa mahabbah kita kepada guru, kepada habaib, kepada orang-orang yang soleh, itu karena iman, bukan karena ingin disanjung oleh orang. Kita cinta kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Juga benci kepada orang bukan jati dirinya sebagai manusia, tapi perilakunya yang kita nggak suka. Bencinya juga karena Allah. Itu bagian dari iman. Dia tidak pernah mengorbankan jati dirinya sebagai orang yang tawadu dengan merendahkan diri kepada manusia, tidak. Dalam arti dia ngesor-ngesor sama manusia. Kalau tawadu iya, tapi ngesor-ngesor, orang Betawi bilang nyapir melulu gitu kan, ngesor-ngesor, dia nggak lakukan itu. Karena Nabi mengingatkan kita, man tawadu'a li ghaniyin li ghinahu faqad zahaba sulusa dini. Siapa yang tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya menjadi hilang. Berarti dia tidak ada rasa tawakal kepada Allah. Begitu pula tunduk kepada atasan karena jabatannya, maka 2/3 kalau dikias dengan ini bisa menjadi lepas. Kita dalam batas-batas yang normal, boleh kita tunduk dalam rangka kerja, dalam rangka kita juga menjalankan perintah Rasul. Rasul bersabda, kun imaman matu'an au ma'muman muti'an. Jadilah kamu imam, pemimpin yang ditaati, yang mentaati kalau kita menjadi makmum. Dan jadilah makmum yang mengikuti, dan jadilah imam yang ditaati. Sehingga dengan sebab kedekatan imam kepada Allah Subhanahu wa taala, makmum dengan sendirinya akan mengikuti langkah-langkah itu. Seperti tadi kita sholat subuh, nggak boleh makmum ruku duluan. Kenapa? Karena imam belum ruku. Itu kan bentuk kedisiplinan, bentuk ketaatan karena dicontohkan oleh imam. Nggak boleh kita i'tidal sebelum imam i'tidal. Nggak boleh kita sujud sebelum imam sujud. Itu kedisiplinan, itu kerapihan sholat. Imam sujud benar, baru kita sujud. Imam ruku benar, baru kita ruku. Subhanallah. Ini kan pelajaran buat kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang disuruh kun imaman matu'an, jadilah pemimpin yang ditaati secara alamiah. Ya. Bukan pencitraan. Au makmuman muti'an, kalau jadi makmum yang mentaati pemimpin. Selama pemimpin itu taat kepada Allah. Kalau imam tidak taat kepada Allah, Nabi mengingatkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu imam yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Itu. Nah, ini yang kedua, buah dari ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hubbu fillah ay raghbah fi ma indallah minas thawab wa husuli ridahu ta'ala. Yang ketiga, wal unsu billah, tenang kepada Allah, jinak dia,
alim dia, unsun, anis. Nah, maka orang yang namanya anis pada umumnya lembut, tapi cerdas gitu kan dia. Karena unsu billah, dia begitu tenang dengan Allah, begitu tenang dengan zikir, begitu tenang dengan pengabdian kepada Allah. Wa huwa sahwu billah ta'ala, dia sadar dia sedang ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Fakulu musta'nisin soleh, setiap orang yang tenang itu pada umumnya orang yang soleh gitu kan. Wa huwa atharu musyahadati jamali hadratillah ta'ala fil qalbi, itu adalah bekas-bekas kesaksian dia melihat keindahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hatinya. Semuanya hati. Karena at-taqwa hahuna, takwa adanya di sini, adanya di hati. Itu dilahirkan oleh pengenalan diri kita kepada Allah. Karena itu kata kuncinya kenali Allah lebih jauh dengan kita mengkaji, mempelajari tauhid, mempelajari ilmu-ilmu thariqah dan sebagainya yang terangkum itu semuanya di dalam Ihya Ulumuddin, ada Minhajul Abidin, ada yang Melayu Arab itu Syarus Salikin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, seorang ulama besar Indonesia kelahiran Palembang tapi wafat di kuburnya di Songkhla di Thailand, Fatani ya. Nah, itu semuanya buah dari ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah nggak ada ma'rifah udah nggak bisa mengabdi karena nggak kenal maka tak cinta nggak lahir kasih sayang itu pada Allah Subhanahu wa taala ya. Wal maqalatul khamisah wal arbaun, makalah yang ke-45. Wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, al mahabbah asasul ma'rifah wal iffah alamatul yaqin wa ra'sul yaqin at-taqwa war ridha bitakdirillah. Al mahabbah, kecintaan kepada Allah itu dasar dari ma'rifah, dan iffah artinya menahan tidak meminta-minta kepada makhluk adalah tanda dari keyakinannya. Yang ketiga, induk segala keyakinan adalah takwa dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada relevansinya dengan yang di atas itu, masih bicara tentang mahabbah. Kalau ini hadis Rasul untuk menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh hukama. Maka tadi saya komentari bahwa hukama itu yang tutur katanya perilakunya sama dengan hadis. Artinya muwafiq, cocok. Ini satu di antaranya. Al-mahabbah fillah ta'ala wahya an ta'budahu. Cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda menyembah, mengabdi kepada Allah. Anda tunduk kepada Allah, Anda menghambakan diri kepada Allah, sehingga pala yang di atas begitu tingginya tersungkur datar, lebih tinggi pantat kita ketika sujud, ketika ada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepala yang dihormati. Kita marah kalau anak kita dikelepak sama orang, brengsek lo, anak gue pitrain tuh, gitu kan. Melepak anak gue sembarang, gue nggak pernah ngelepak anak gue, gitu kan. Marah kita. Tapi ketika mengabdi kepada Allah, ketika kita sholat tersungkur datar, ya datar sekali, lebih tinggi tadi paha kita dan pantat kita ketika itu adalah proses penghambaan diri kepada Allah. Dan itu juga merupakan ada MOU yang ditandatangani oleh anak, pada umumnya palanya di bawah ketika dia akan lahir. Begitu palanya di bawah, sudah jatuh masa temponya, portusnya, dia akan keluar dalam keadaan sujud. Sebelum dia keluar, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu? Qalu bala, benar. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah telah berjanji kepada individu manusia ketika akan dilahirkan,
Bahkan manusia sendiri kita ini melihat proses kejadian kita, karena alamnya berbeda, kita dilupakan pada saat itu. Allah bertanya sebelum kita dilahirkan, siapa? Apakah kau percaya aku Tuhanmu? Bala, engkau Tuhan kami. Baru lahir. Lahir menangis, sekitarnya tertawa. Nah, karena itu kita diperintahkan, ijhad nafsaka fi yaumi wiladatika yadhakuna surura. Takwalah kepada Allah, berjuanglah di jalan Allah, sehingga kamu nanti pada saat kamu dilahirkan, kamu menangis, sekitarmu tertawa. Nanti pada saat kamu mati, orang menangisi kematian kamu, kamu senyum tertawa melihat indahnya surga, melihat nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pada menangis kematiannya, orang pada menangis kepergiannya begitu cepat, usia 44 tahun, begitu cepatnya mati, tapi kamu tersenyum dengan kematian ini. Karena ijhad fi nafsika, dia berjuang untuk berusaha membuat hafizah 1 juta keinginannya, walaupun belum tersampai, tapi niatnya sudah sampai. Karena niatul mar'i khairun min amali, niat seorang mukmin lebih baik daripada amal orang munafik. Itu bagian dari mahabbah juga. Jadi mahabbah itu adalah asasul ma'rifah, pokok dasar daripada ma'rifah. Fa inna lis-sufiyah salasa maratib syari'atan wa hiya indahum ibadatullah ta'ala li'annaha al-maqsudatu minasyari'ah allati hiya indal fuqaha'i al-ahkamul lati bayyanaha Allah ta'ala lana. Asasul ma'rifah, karena sesungguhnya orang-orang sufi itu punya 3 pangkat, 3 derajat. Pertama, syariah, yaitu apa yang ada di sisi mereka, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annaha al-maqsudatu, karena sesungguhnya syariat itu adalah yang dituju, minasyari'ah allati indal fuqaha, yang ada di sisi fuqaha, ya hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah kepada kita, itu syariat. Kalau kita bilang syariatin aja deh gitu, artinya diupayakan, ditempuh jalan-jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Syariat ya diwasilahi, diperantarain. Kalau orang ingin mengambil mutiara di dasar lautan, dia kan nggak ujuk-ujuk bisa ngambil nyilem begitu aja, ya. Harus ada syariat. Nah, syariat itu dia ada baju pelampung, dia juga bisa renang, gitu. Itu syariat yang harus dipenuhi. Jangan langsung nyilem aja, ya nggak muncul lagi. Walaupun jago berenang kayak apa, nggak ada napas orang kan paling, walaupun dia manusia ikan lagi, nggak pakai pelampung, nggak kuat lama-lama, gitu kan. Nah itu syariat, ya. Nanti thariqah ada caranya, cara dia berenang, cara dia ada proses pembelajaran. Nah baru nanti dia akan mendapatkan itu ma'rifah, pengenalan. Oh, ini dia mutiara itu. Setelah ditempuh syariat, ditempuh thariqah, baru nanti dia bisa ma'rifah. Nanti dari ma'rifah hakikat, ya. Yang kedua, wa thariqul lana wa hiya qasdullah ta'ala bil ilmi. Thariqah, satu cara untuk kita, dan itulah tujuan Allah Ta'ala dengan mengetahui dan beramal, ya. Ketiga, wa ma'rifah ya al-ilmu bi bawatinil umur. Yang namanya ma'rifah yaitu mengetahui dengan batin-batinnya urusan. Jadi bukan saja yang secara empirik, yang kelihatan di kasat mata kita, yang di luar itu kita bisa mengetahui. Mengapa? Apa sebab ini terjadi? Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir lebih mengetahui dari Nabi Musa. Nabi Musa apa yang kelihatan saja, gitu kan. Nah, orang ma'rifah dia mengetahui bi bawatinil umur, dengan batin-batinnya perkara, wahiyya samratuha, itulah buah dari ma'rifah. Maka kalau ada orang alim, orang soleh, apakah dia ulama, apakah dia habib, dia itu sudut pandangnya cahaya dari Allah.
Kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min innahu yanzuru binurillah. Kamu harus waspada dengan firasatnya orang-orang yang beriman, maksudnya yang soleh, yang ma'rifah kepada Allah. Karena sudut pandangnya itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru kita Kiai Kamal kalau ngaji sama Kiai Muhajirin, hati-hati di jalan. Biasanya suka ada apa-apa tuh kalau mesen begitu. Ya, ada aja benturan, ada aja kecelakaan yang hampir mengenai itu, ya. Itu firasat. Firasatnya bukan buatan-buatan dia, ya. Itu yang harus kita berguru sama orang-orang yang begitu tajam kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena firasatnya dari cahaya sudut pandangnya itu. Wal iffah ai al imtina anis su'al minal khalqi. Iffah itu mencegah dari minta-minta kepada makhluk adalah alamatul yakin, alamat keyakinan dia. Dia sudah yakin rezeki dari Allah. Kenapa harus minta-minta kepada makhluk? Yang namanya rezeki nggak kemana-mana. Kita sudah berusaha ikhtiar maksimal, belum dapat juga, ya kita terima. Tapi begitu duduk, begitu santai, tahu datang itu yang kita nggak sangka-sangka. Nah, itu semuanya diatur oleh Allah untuk menguji kesabaran kita. Karena dia sudah yakin, dia punya tanda-tanda keyakinan itu, ya dijalani alamiah seperti air mengalir. Nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita ikhtiar. Dapat tidaknya dari Allah gitu kan, ya. Nah, apa itu keyakinan? Wa huwa i'tiqadun anna Allah taala qadirun ala kulli syai'. Mengiktikadkan bahwasanya Allah taala itu qadir, maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Buat orang mustahil, buat Allah tidak ada yang mustahil, ya. Buat orang impossible, buat Allah nggak ada yang impossible. Allah berbuat tidak dibatasi oleh hukum kausalitas. Allah berbuat nggak ada makhluk manapun yang bisa menghambat apa yang Allah sukai itu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya. Allahumma ya Allah la mani'a, nggak ada yang bisa mencegah kalau orang Allah sudah mengasih kepada orang sesuatu. Dan tidak ada yang menghalangi walaupun orang lain memberi sesuatu itu. Waraziqu kulli hayawanin, dan Allah yang berikan rezeki kepada setiap makhluk hidup, ya. Kita juga sebenarnya hewan, cuman ada kata tambah hayawanun natiq, ya, makhluk hidup yang berpikir. Kan hewan itu makhluk hidup, kita juga makhluk hidup tapi yang berpikir. Jadi kalau bilang orang anta hayawan tapi ditambahin natiq, kita jangan marah. Memang kita hewan yang berpikir. Kalau hewan yang berseliweran, dia tidak berpikir karena memang tidak dikasih akal. Dia dikasih hawa nafsu. Itu di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, kehidupan dunia binatang. Itu binatang punya cara-caranya sendiri untuk zikir kepada Allah. Kalau ringkikan kuda sedang meringkik, itu dia lagi melihat setan. Ultra merahnya sinar matanya yang merah itu melihat merahnya setan seperti itu, meringkik. Nah, kalau kita mendengar itu kita bilang auzubillah, kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Ketika pagi-pagi sebelum subuh kita mendengar kukuruyuk ayam. Kukuruyuk ayam itu sedang bertasbih karena mata merah dari ayam itu melihat nur ilahiyah dari malaikat. Kita di situ memohon kepada Allah. Makanya ayam itu berkah dia hidupnya itu. Nggak ada ayam kira-kira jam 8, jam 9 berseliweran, nggak ada. Ya dia pasti udah tahu maghrib aja udah pulang ke kandangnya. Kadang-kadang ada yang tidur di atas pohon-pohon itu, turun lagi di situ. Nggak ada krisis ayam. Jadi kalau hewan dipakai untuk di jalan Allah, nggak ada yang krisis. Justru kalau yang tidak diperintahkan banyak krisis. Jengkol aja pernah krisis itu, krisis jengkol. Pernah ada itu. Ayam nggak pernah krisis, kambing dipakai kurban nggak pernah krisis, ya, nggak ada, karena semua dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tabiat ayam lebih bagus daripada tabiat kucing, karena dia membangunkan orang untuk sholat subuh dengan tarhim gaya ayamnya itu, dengan kukuruyuk ayamnya itu.
Bahkan kalau tengah malam jam 12 kukuruyuk, nah ini siapa yang perawan, yang hamil nih. suka dikaitkan dengan kukuruyuk ayam seperti itu gitu kan. Nggak sari-sarinya nih gitu kan. Makanya dia berkah ayam itu. Dulu orang kagak tole-tole dengan ceker ayam. Sekarang ceker ayam laku. Udah masuk ke istana ceker ayam itu kan. Berkah banget tuh. Dulu orang potong ayam udah tinggalin aja. Sekarang beli itu. Ceker ayam dibeli itu kan. Luar biasa itu kan. Makanya apanya bermanfaat ayam itu. Daging ayam, sate ayam, opor ayam, rica-rica ayam. Ya, bulu ayamnya buat kili-kili kuping juga gitu kan. Teh kotoknya buat pupuk. Ya, pengantuk-ngantuk. Tapi kalau yang namanya kucing coba gitu kan, ya. Jam 8, jam 10 belum bangun, belum tidur gitu. Main ribut, main keroncong, main gitar aja tuh kucing gitu. Ngerusak genteng, kalau beraknya bau amis, bau pesing, bau segala macam. Kalau beranak sampai 13 gitu kan. Ya. Ya tabiat kucing, bukan kucingnya, tabiatnya jangan ditiru gitu ya. Nah, jadi kita disebut juga hewan. Allah yang berikan rezeki kulla hayawan, tiap-tiap makhluk hidup. Ma'a'itiqad, seiring dengan keyakinan anna rizqa la yasil ilaihi illa bisauqillah ta'ala, disertai dengan keyakinan bahwasanya rezeki tidak akan sampai kepadanya kecuali digiring sama Allah Subhanahu wa taala, didorong sama Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada orang itu. Ya tonggeret aja juga dapat rezeki juga gitu ya. Jadi nggak usah takut, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang binatang yang melata kecuali dapat rezeki dari Allah. Rezeki bagi kita jangan dikonotasikan duit aja. Kesehatan juga rezeki, keceriaan juga rezeki, kemudahan juga rezeki gitu kan ya. Wa rasul yakin at-taqwa. Induk segala keyakinan adalah takwa. Ai asilul yakin imtithalu amrillah wajtinabu nahyihi. Yang namanya takwa itu saya menyambung asal dari keyakinan itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa secara global. Wa ridha bi takdirillah, dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ridha? Wa huwa sururul qalbi bima qadarullah. Senang hatinya dengan apa yang Allah tentukan atasnya itu alaihi minal mur, apakah itu pahit, wal khuluwi, apakah itu manis, wa bima qadahu, dan apa saja yang Allah sudah putuskan dia ridha. Ya, itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Biarlah pahit tapi menjadi obat. Malam-malam kita minum jamu pahit luar biasa, nggak apa-apa, besok insya Allah badan pada sehat. Ketimbang manis bibir pada jontor, banyakkan minum sirup gitu kan ya. Jadi nggak selalu yang manis itu juga memberikan kontribusi kesehatan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu lagi. Wal maqalatus sadisah wal arbaun, makalah ke-46. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an qol, man ahabballah ahabba man ahabbahullah ta'ala, wa man ahabbahullah ta'ala ahabba ma ahabba fillah ta'ala, wa man ahabba ma ahabba fillah ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Dari Sufyan bin Uyainah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, siapa saja yang mencintai Allah, dia mencintai orang yang mencintai Allah. Wa man ahabbahullah, siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah, maka dia mencintai apa-apa yang dicintai di jalan Allah. Wa man ahabba ma ahabba fillah, dan siapa yang mencintai apa yang dicintai di jalan Allah Ta'ala, ahabba alla ya'rifahun nas, bahwa dia suka orang lain tidak mengenal dirinya. Itu kita sudah mencurahkan rasa cinta kita kepada Allah dengan jalan kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan melahirkan kita juga cinta kepada orang yang cinta kepada Allah gitu. Dasar cintanya ya karena Allah, bukan karena pangkat, bukan karena kekayaan, bukan karena kejabatan.
Bapak, orang kalau cinta kepada orang karena jabatannya, selama dia menjabat. Begitu dia pensiun, udah nggak ada cinta lagi, udah nggak ada hormat lagi, gitu kan. Tetapi kalau cintanya karena Allah, abadi. Bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya, tapi karena dia juga cinta sama Allah. Kan dalam tripusat pendidikan tuh ada 3. Untuk menjadikan anak yang soleh, anak yang baik itu, bagaimana di rumah tangganya, bagaimana lingkungan masyarakatnya, bagaimana sekolahnya, gitu kan. Itu untuk membentuk pribadi yang soleh, yang jadi makrifah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat harus dipenuhin. Cari sekolah yang bagus, ya paling nggak pesantren gitu kan, yang biar dia dengan komunitas-komunitas yang begitu giat dan semangat belajar. Ya, kita bersyukur yang sekarang ini baru dalam rangka fit and proper test, dia berjanji akan memberikan keleluasaan Kapolri ini kepada lulusan madrasah untuk masuk polisi, dan akan memerintahkan mendukung pesantren-pesantren membaca kitab kuning, karena dia menyadari ya bahwa dengan kitab kuning itu melatih seperti ini. Nggak ada kitab kuning mengajarkan ngerakit bom, merusak, nggak ada gitu kan. Itu nggak ada, hanya tudingan-tudingan orang yang nggak beralasan gitu. Kita tunggu ya, mudah-mudahan itu menjadi kenyataan gitu kan. Nah, jadi siapa yang mencintai Allah ya, dan mencintai orang yang mencintai Allah, dia akan dicintai oleh Allah di jalan Allah ya, dengan amal-amal yang soleh ya, duduk tadi bersama ulama, bersama solihin, bersama orang-orang yang baik. Orang kan bagaimana kawan dekatnya, untuk melihat orang jangan tanya kepadanya, lihat teman dekatnya siapa, korek-korek tentang orang ini. Maka dulu ada penilaian keluarga Sakinah dari Departemen Agama itu untuk menilai, nggak ditanya sama yang bersangkutan, tetangga kanan kiri bagaimana orang ini, itu lagi dinilai tentang kelakuannya. Jadi objektif gitu kan, menuju keluarga yang sakinah. Ada orangnya sederhana tapi anaknya semuanya menjadi sarjana ya, pendidikannya maju, padahal dia hanya golongan rendah lah, paling 3A ya, tapi begitu intensifnya, begitu berkah menjalani kehidupannya. Begitu ayahnya meninggal, ibunya semangat dengan warung-warung kecilnya, bisa menyekolahkan anaknya menjadi sarjana, padahal dia single parent, cuman sendirian. Tapi itu tadi semangatnya luar biasa ya. Jadi kita salut sama seorang perempuan, anaknya banyak tapi berhasil anaknya menjadi sarjana. Tapi kalau kebalikannya belum tentu, ya belum tentu, karena ayah nggak teliti dari seorang perempuan gitu kan. Ayah apalagi masih muda, bininya meninggal, yang ada bapak yang jawab. Ya. Nah, jadi siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah, dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah juga. Siapa yang mencintai apa yang dicintai di jalan Allah, dia nggak suka menjadi orang yang dikenal gitu kan. Dia maunya ya udah seperti ini aja, karena udah asyiknya dia dengan Allah, nggak perlu ada publikasi. Orang boleh tahu, tapi dia sendiri nggak mau tahu. Ya, Gus Baha itu nggak punya megang WA, tapi dia terkenal, ya. Dia bagus dalam ininya, dia nggak tahu followersnya banyak, dia sendiri kagak punya. Itu pengakuannya seperti itu. Nah, orang-orang yang udah cinta kepada Allah, ma'rifah ya seperti itu. Ay yastagil a'mal fil khulwah, dia sibuk dengan amal-amalnya di dalam kesendirian, gitu kan. Kan dipahami kesendiriannya, nggak mau publikasi. Orang lain tahu dengan sendirinya nggak jadi masalah, tapi dia tidak mau mempublikasikan dirinya, ya itu kan. Wa naqala al-Asqalani anna mahabbatullah qismani. Berkata Syekh Asqalani bahwasanya cinta kepada Allah terbagi 2. Fardun, yang pertama wajib, wahyal al-ba'itsah alam tisali awamirillah wajtina binawahi, sama tadi, yaitu mendorong untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangannya, wa ridha biqadarihi, dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kedua nadbun, ya, sunnah ini. Wahia
ayyuwaziba 'alan nawafil wa yajtaniba syubhat. Dia rutin dengan hal-hal yang sunnah dan meninggalkan apa-apa yang syubhat. Jangan lagi yang haram, yang syubhat dia tinggalkan. Itu bagian dari mahabbah, cinta kepada Allah menurut Imam Al-Asqalani. Intaha. Wa qala Siddiq, berkata As-Siddiq, bisa juga Abu Bakar Siddiq, man dzaqa min khalisi mahabbatillah syagalahu dzalika an talabid dunya wa auhasyahu an jami'il bashar. Orang yang merasakan dari ketulusan mencintai Allah, dia sibuk ya daripada hal itu dan meninggalkan dengan dunia, dan dia merasa enggak betah kalau nimbrung bersama orang. Kalau orang itu ternyata buat gibah, orang itu ternyata bukannya buat semangat beribadah, dia nggak senang lagi gitu. Udah deh di rumah aja, dia zikir aja, baca Quran aja. Dia silaturahimnya kalau sholat Jumat atau kalau ada pengajian seperti ini, karena pasti muatannya muatan nilai-nilai semangat mengajak orang buat ibadah, semangat orang untuk menjaga kesatuan persatuan, nggak ada waktu mencari kesalahan orang lain karena kesalahan dirinya udah banyak gitu. Jangan sampai nanti semut di kejauhan nampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan gitu kan. Kesalahan orang sekecil apapun dicari-cari, padahal kesalahan dia segede gajah dia kagak tahu gitu kan. Jadi dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wal maqalatu sabihah wal arbaun. Ya. Nah, bagaimana kita menjaga disiplin dan dalam kita diatur ini kadang naik turun. Bagaimana bisa istiqomah konstan untuk terus kita yakin bahwa Allah. Kadang kalau lagi sulit kita suka gelisah. Kalau lagi sulit suka ada rasa putus asa. Jadi bagaimana kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah akan mengatur hidup kita. Makasih Bapak. Jadi memang nilai iman seseorang itu fluktuatif. Ya, seperti nilai rupiah juga fluktuatif, itu turun naik ya. Al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Nah, karenanya kita punya kesadaran bangun semangat keyakinan. Bangun semangat keyakinan bahwa dengan pengabdian kita kepada Allah sungguh-sungguh, Allah tidak akan pernah mengabaikan orang itu. Kalau kebetulan mendapatkan sentuhan-sentuhan yang sifatnya sakit, yang sifatnya susah dan sebagainya, itu jangan dianggap sebuah penghinaan. Itu jadikan sebagai ingatan atau sebagai ujian untuk menaik derajat. Nggak mungkin seorang naik kelas, nggak mungkin seorang naik lagi level kalau tidak diuji sebelum-sebelumnya ini. Bahkan top pimpinan saja ada semacam tadi fit and proper test, ada uji kelayakan. Layak nggak dia orang ini? Pantas nggak orang dia ini naik kelas? Maka di situ. Seperti sekarang ini banyak daerah-daerah yang mendapatkan teguran, yang mendapatkan musibah seperti ini. Ini kita lihat dari 3 sudut pandang. Kalau itu masyarakatnya memang sudah baik, ibadahnya bagus, tapi dapat juga musibah, yaitu namanya ujian untuk meningkatkan derajat penduduk di situ. Tetapi kalau di situ ternyata masih belentang-belentong ibadahnya, masih mengabaikan perintah Allah, itu teguran supaya dia sadar. Tetapi kalau di situ masyarakatnya lebih banyak yang kufur nikmat, lebih banyak yang maksiat, itu namanya azab. Jadi Allah menurunkan itu nggak bisa dikatakan semuanya ujian, tidak. Bisa menjadi azab, bisa menjadi ujian, bisa menjadi teguran.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di langit, di laut, di udara, dan di bumi ini akibat ulah-ulah manusia. Allah sengaja biar mereka merasakan dan menyadari hal itu. Kalau sudah ditegur dia kembali, alhamdulillah berhasil teguran itu. Kalau ternyata nggak berhasil, nanti azab lebih besar lagi. Allah ingatkan, Allah turunkan itu. Karena kefasikan itu bisa banyak letupan-letupan. Di dalam Bani Israil ayat 16 Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu 'alaihal qawlu fadammarna tadmira. Bila kami ingin hancurkan satu daerah, satu provinsi, aku perintahkan pemimpin di daerah itu agar semuanya mentaati aturan main. Tapi kata Allah, fafasaku fiha, pada fasik di situ. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka sepantasnya azab, bukan lagi ujian, azab ditimpakan. Fadammarna tadmira, kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Nah, sekarang lihat sudut pandang kita. Nah, biar kita individu selalu taat kepada Allah tadi, bangun keyakinan kita. Ya. Cara membangun keyakinan kita itu kita lapisi dengan ibadah-ibadah, bukan saja yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah. Kalau istilah penjagaan ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, ring 1 ya yang kewajiban-kewajiban. Ring 2 ada yang sunnah-sunnah, salat sunnahnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, infaknya, itu kan. Ring 3 keistiqomahannya untuk itu. Kalau dia nggak pernah sholat sunat, kalau nggak pernah melakukan yang diperintahkan oleh Rasul, dia hanya punya ring 1 saja, sholat 5 waktu saja. Satu saat dia meninggalkan sholat yang wajib, ketinggalan, dia nggak merasa ada sesuatu yang hilang, karena dia nggak punya ring 2, dia nggak ada filter, gitu kan. Jadi kita perlu justru untuk menjaga iman kita ini banyak amal ibadah. Jadi nggak bias, nggak liar seperti itu. Ya sering sebagai ilustrasi lah, kita punya barang mewah, kita banyak barang berharga, kita jaganya luar biasa itu. Ya, penjagaannya luar biasa, di samping surat-suratnya, ada juga di presnya, laminatingnya, CCTV-nya, kemudian lagi ada satpamnya, ada alarmnya buat menjaga. Seperti itu. Nah, iman kita lebih berharga dari itu. Ya, harus kita jaga dengan amal ibadah dan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati-hati kami setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Anugerahkan kami dari sisimu. Engkau yang sebaik-baik memberikan anugerah. Terus cara bergaul dengan orang-orang yang soleh saja, supaya enggak lentur. Kalau dia bergaul bukan orang yang soleh, nanti ke bawah tuh, ya angot lagi, karena pergaulannya seperti itu. Tadi Tripusat Pendidikan itu, bagaimana untuk mencetak anak yang soleh, atau kita menjadi individu yang soleh. Saya kira itu. Jadi tentang tolekom di jalan kan menuju. Iya. Kenyataannya kan tolekom banyak kelompok yang mereka sendiri, dan untuk kami yang awal apa sih tolekom dan pelaksanaan yang dengan berjalan. Iya. Tadi kan kalau syariah itu merupakan aturan yang harus kita penuhi. Thariqah cara. Nah, kita sebenarnya sudah melangkah kepada thariqah. Habis sholat kita baca doa, itu thariqah. Ya, thariqah yang nyambung sanadnya kepada guru. Ya. Ada thariqah Naqsabandi, ada thariqah At-Tijani. Kalau kita thariqah An-Nahdiyah gitu kepada umumnya. Karena gerakan-gerakan itu diajarkan ulama tutur katanya itu cocok dengan apa yang Nabi sabdakan. Seperti habis sholat kita thariqah, jangan dulu kita bergeser kalau imamnya belum bergeser, kecuali kita bermasalah dengan kaki, itu bagian dari thariqah. Baca istighfar, mau makan baca bismillah, itu sebenarnya thariqah. Cara-cara kita ingin lebih mencintai, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam tataran yang ini. Nah, nanti dalam tataran naik lagi kita kepada guru mursyid. Cara guru mursyid ini jarang. Guru mursyid suka memberikan ilmu kepada kita, baca ini, itu jangan ditinggalkan itu.
Manakala kita tinggalkan itu menjadi makruh, Allah benci dan suka nanti ditegur sama Allah nanti kalau kita sudah biasa itu dengan ijazah dari guru, ya. Itu serepot apapun, sesibuk apapun, apa yang sudah dipesan oleh guru mursyid, guru thariqah, diamalin. Walaupun sambil duduk, walaupun sambil berbaring, tinggalkan atribut kesenangan dunia sementara untuk itu. Itu thariqah cara. Jadi kita sudah main thariqah. Walaupun kita nggak tahu, kita udah laksanakan baca doa, baca zikir, istighfar. Karena orang-orang yang cerdas itu menurut Islam, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia mengingat Allah waktu diri, waktu duduk, waktu berbaring. Artinya kondisi apapun jangan lupa ingatan zikir dia kepada Allah. Itu bagian dari thariqah. Jadi cara yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, baru ntar melahir ma'rifah. Ya. Silakan.